Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pagi ini kita akan membahas tentang surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini ada 4 ayat, 1, 2, 3, 4. Sebelumnya marilah kita baca secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Di ayat ini, di surah Al-Ikhlas ini ada 4 ayat tapi berhubung biasanya orang menyebutnya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu sering diteruskan. Biasanya orang-orang menyebutnya 3 ayat, padahal yang betul adalah 4 ayat. Setelah itu kita membahas tentang arti dari surah Al-Ikhlas tadi. Yang pertama, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa itu artinya tunggal ya. Tunggal itu tidak dapat dibagi ya. Jadi Allah itu tidak ada setengah, seperempat, seperdelapan, itu enggak ada. Jadi Allah itu Maha Esa atau tunggal, tidak dapat dibagi. Yang kedua, Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Meminta segala sesuatu itu, meminta itu arti dari doa ya. Doa secara bahasa itu artinya meminta. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah itu tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan juga. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, tidak ada yang sama, setara itu sama. Jadi Allah itu maha mandiri ya, tidak ada yang sama, semuanya sendiri dan berdiri sendiri, itu Allah. Yang selanjutnya kita membahas tentang surat Al-Ikhlas. Sebelum Al-Ikhlas biasanya kita membahas tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu artinya pembukaan, ada 7 ayat. Sudah kita pelajari di semester 1. Insya Allah semuanya sudah hafal. Sebagian ulama menganjurkan umat Islam untuk membaca surah Al-Ikhlas. Ini baik dalam setiap sholat maupun zikir ya, karena banyak keutamaan. Nah, masuk materi lagi, keutamaan surah Al-Ikhlas. Yang pertama adalah disayang Allah. Teman-teman kalau sering membaca Al-Ikhlas maka disayang Allah. Disayang orang tua ya, berarti bukan hanya Allah, disayang orang tua. Karena teman-teman rajin ngaji, itu pasti orang tua itu suka ya, senang sama teman-teman, bangga punya anak yang rajin sholat, rajin ngaji, dan rajin belajar. Yang kedua, keutamaan surat Al-Ikhlas yaitu jalan masuk surga. Nah, jalan masuk surga ini salah satunya adalah membaca surat Al-Ikhlas. Yang ketiga, sepertiga Al-Quran. Nah, membaca surat Al-Ikhlas seperti telah membaca sepertiga Al-Quran, sebab di dalamnya mengandung banyak kekuasaan dan keesaan Allah. Jadi teman-teman kalau membaca surat Al-Ikhlas 1 kali itu sepertiga Al-Quran. Berarti kalau 3 kali itu sama dengan 1 Al-Quran ya. 1 full Al-Quran itu sama dengan 3 kali membaca surah Al-Ikhlas. Sekarang surah Al-Ikhlas memurnikan keesaan Allah, ini ya artinya ya. Terus surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112. Dalam Al-Quran ada 114 surat. Jadi kalau Al-Ikhlas ini adalah 112, maka ini adalah 3 surat dari belakang ya. Nah, surah ini digolongkan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Kalau diturunkan di kota Madinah namanya Madaniyah. Terdiri dari 4 ayat, diingat-ingat, terdiri dari 4 ayat. Dan pokok isinya yaitu menegaskan keesaan Allah sembari menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Jadi hanya Allah yang wajib dan patuh disembah. Nah, di bawah ini adalah contoh gambaran bagi orang yang memurnikan keesaan Allah ya.
pengamalan dari surah Al-Ikhlas tadi, yaitu orang sedang melakukan sholat berjamaah, ada ayah, ada ibu, ada kakak, adik laki-laki dan adik perempuan, seperti itu. Yang kedua adalah mengaji bersama-sama. Nah, ini ada teman-teman banyak sekali ya. Ada ustadz-ustadzahnya di sini. Terus yang ketiga adalah contohnya bentuk memurnikan keesaan Allah tadi yaitu bersedekah ya. Kalau ada pengemis, ada fakir miskin, ada orang lemah, kita harus membantu. Jangan mengejek, jangan menghina. Kalau kita menolong, insya Allah kita juga akan ditolong oleh orang lain ya. Teman-teman harus rajin bersedekah. Kalau melihat orang yang lemah, sudah tua renta gitu kita bantu, kita tolong dengan ikhlas. Gitu ya teman-teman. Ini tadi pelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang surah Al-Ikhlas.